Udah tak mulai nih. Ayo tuh mulai. Kursinya nggak enak. Jeblong. Tahu nggak jeblong? Iya. Udah kok gini loh. Ayo, saya gimana? Saya benar bingung. Oke. Ini Kansa dulu apa? Ibu dulu. Aku dulu. Oh ya udah. Sebenarnya kamu dulu. Nah, assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Kansa kemarin yang itu ya, yang apa? Udah janjian sama ibu kemarin pas sekolah. Iya. Nah, Kansa tadi pelajaran apa? Tadi pelajaran agama. Satu hari agama doang. Iya. Masuk semua enggak? Iya. Kalau pelajarannya ya agamanya campur sih. Oh, Ya, kalau saya nggak cuma agama ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PJK. Bahasa Inggris sama PJK tadi ada guru baru. oh, dari mana? Yang PPP? Yang PPP itu enggak sih? Iya, cowok apa cewek? Kalau bahasa Inggris cowok, kalau PJK cewek. Oh, malah juga kan cewek. Iya. Aku baru tahu, beneran nggak tahu. Iya. Kalau kan kemarin kan ada itu kan baru, Ah, iya. tapi belum ketemu. Iya. Belum lama sih. Terus kamu kayak hari ini gimana rasanya? Iya. Capek enggak? Senang sama capek sih. Campur. Iya. Yang senang ngapain? Senang tuh ya bisa main bareng temen Nah, gitu. terus Capeknya ya pelajarannya sampai. ya pelajarannya bikin capek. Apalagi Terus? kan itu namanya agamanya kan jampos gitu. Terus ada kerjain terus kalau yang alatnya tuh harus Oh, ada tugas. iya Tugas kelompok. enggak individu. Loh, kok akhirnya kamu yang ngerjain? Terus disuruh nomor apa sih? Mereka itu apa? Mereka nggak bisa nggak bisa nulis Arab ya, susah. Tapi kamu suka? Suka aja kalau nulis Arab. Oh, Dan terbiasa nulis di rumah juga? Iya. Dan terbiasa nulis Arab dari ibu. Oh, jadinya kamu udah bisa itu kan? Udah bisa bahasa Arab. Iya. Soalnya di MI ada pelajaran bahasa Arab. Oh iya, Ding. Heeh. Jadinya kalau suruh nulis Arab ya kayak biasa. Terus kamu kan keluaran WA kan? Iya. Tapi tuh hari ini tuh ibu cuma ada untuk 40 menit. Gimana? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, terus coba kamu pengen ketemu ibu tuh pengen apa? Pengen cerita apa yang kamu hadapin sekarang dari penderita kamu kelas 9 ini? Ya pengen cerita gitu sih. Tapi kalau yang kayak masalah itu kayak aku temen sendiri kayak mau cerita gitu. Kayak biar aku sendiri yang tahu. Tapi itu gini, kalau masalah ya, kalau kayak masalah tuh kadang ya kita bisa sendiri dulu. Masa pengennya nggak orang lain tahu, takutnya kan kalau orang lain tahu nanti disebar, terus kayak diomong-omongin nanti takut dicemooh. Iya enggak? Bener-bener. Makanya itu, tapi kadang itu ada sisi lain tuh kayak kita tuh sebenarnya ya kayak kita pengen diskusi sama orang. Biasanya orang lain tuh juga ngerasain kayak aku nggak tahu, misalnya kok aku kadang ya aku misal dulu insecure, dulu tuh malu, tapi tak pendam gitu loh. Iya. Kayak belagak biasa aja di depan orang lain, padahal sebenarnya enggak kan. Iya. Nah, terus yang kamu pengen ceritain apa? Ya kalau ini biasanya ya kayak orang yang ya terus kalau yang kayak yang kesel ya kayak gimana gitu ya kadang dipendam sendiri gitu.
ganggu. Iya. Terus Tapi kadang ya bertandang sendiri kadang cerita sama nah, terus tapi biasanya responnya itu ya kayak apa ya gitu. kayak nggak apa-apa. Dibiarin aja. Iya. Ya. Terus kalau di kelas 9 ini kamu ada kendala nggak di kelas 9? Ya ada sih. Belajar. Ya lewat jajan soalnya ya kayak lebih sering wari uang gitu. Kan pas upah kemarin juga kan? Iya. Terus Wari uangnya banyak banget. kau sampai berapa kemarin? Ada 60 buat upah itu. Iya, itu pun belum semua bahan makanannya. Oh iya, itu ada yang itu apa namanya masak-masak tuh. Masa-masa ada yang bawa daging, ada yang bawa pisau, ada yang bawa apa tuh kayak apa ya bumbu masakannya apa gimana? Tapi beli sendiri. Beli sendiri. Tapi itu individu apa kelompok tuh? Kalau prakarya waktu itu kelompok. Oh, kemarin di kelas itu ada yang buat tape. Itu apa tuh? Prakarya juga. IPA. IPA. Itu IPA. Oh alah, kira itu sama masak-masak terus disuruh buat tape di rumah. Enggak, apa tuh namanya? Nek tape itu jadi tuh bikinnya di apa tuh tapenya tuh dibuat dari rumah tapi dipakai lagi itu pas di sekolah. Oh alah, pansus itu kan banyak banget tuh seuprak itu. Iya. Kadang Emang kok kamu mentalnya aman nggak? Seuprak. aman nggak aman sih ya kayak ya aman ya enggak aman ya gimana ya kayak ya kalau yang mentalku pas di PPKM itu kayak serem banget. Karena kan pidato ya, Iya pidato kan kayak pakai mic, ya ya kan? rasanya bukan Masih extrovert. ya bukan kayak extrovert gitu lah ya bukan Nggak kayak sering ngomong di depan umum. ya jadi kayak kalau ngomong di depan umum tuh kayak Nah, emang aku nge-freeze kayak aku ngomong apa gitu kayak mau kita malah hilang gitu. padahal kan udah diapalin ya, misalnya dari rumah diapalin. Tapi ternyata sampai sana kan kadang lupa, nggak grogi ya kan? Saking dulunya sampai ya Allah ini gimana nih. Terus kamu kan tadi kan cerita yang itu kan, yang apa? Kamu malah semuanya ada masalah terus dipendam sendiri mending aku yang tahu gitu kan? Iya. Terus kayak teman itu temannya tuh bermasalah nggak apa? Kadang kan ganggu apa gimana? Kalau temen ya kadang suka ganggu kayak pas panggil aku kayak panggil aku tuh tapi kayak awalnya nggak panggil aku gitu Terus gitu terus biasanya mungkin cowok sih ya terus ya dulu aku tanya mungkin kayak ya pokoknya ya kayak cowok ya gitulah tapi sekarang tak diemin kalau jadi kalau mereka manggil ya biasa aja. biasa aja atau enggak ya enggak kayak tak diemin Terus kita kan 40 menit ya. Tadi
sound system di rumah? Ya kadang itu sih, kadang diajak ke mana gitu, pagi pernikahan mana gitu. Oh tahu. Nah, itu kadang bapak itu kerjanya tuh kayak benerin rumah gitu. Nah, itu kadang uang bapak tuh nggak dipakai, sebenarnya pakai uang ibu. Kadang buat logo-logo itu kalau misalnya gitu. Terus itu pakai uangku ya, uangku tuh kayak uang darurat kalau misalnya dia habis. Enggak kok. Nangis gak apa-apa. Kan kita kan maksudnya yang tahu kan cuma kita berdua kan, nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin kamu cerita terus aku masuk tahu ke teman-teman kan nggak mungkin kan. Maksudnya kan itu rahasia kamu juga, itu rahasianya aku juga kan. Kan kalau kayak konseling sebenarnya kalau berbeda kan ada konseling. Kalau konseling individu kan maksudnya cuma orang yang cerita sama yang dengerin. Jadi ya udah gitu loh, nggak ada campur sama yang lain, nggak disebarluaskan, nggak diapa-apain gitu kan. Dan terus kita kan 40 menit, kalau 40 menit buat bahas semua itu kan nggak cukup kan. Mesti sampai maghrib kan kita, ya kan. Mesti kan lama kalau cerita. Nah terus kalau dari itu yang keluarga, terus apa masalah teman, apa kamu grogi kalau di depan umum itu, apa yang masalah kamu pilih sendiri, kamu milih yang mana yang buat dibahas buat hari ini? Yang bikin itu tuh kayak urgent banget buat kamu, menekan kamu selama sekolah yang di depan umum. Iya, kayak kalau hubungan dengan orang-orang di depan umum itu kayak malu banget, kayak grogi sampai sekarang. Iya, dari dulu udah grogi. Berarti yang kita bahas yang itu ya. Yang lainnya berarti di lain waktu, di lain kesempatan juga. Berarti yang grogi di depan umum. Itu yang kamu rasain biasanya apa? Misal ada tugas kayak gitu. Misalnya kayak ada tugas presentasi gitu. Aku ingat itu kayak aduh, udah nggak pede sendiri. Ya kayak nggak pede, terus kayak Itu dari dulu nggak? Dari dulu sih, dari kelas berapa ya? Pokoknya kalau dari dulu ya, kalau disuruh maju ya kayak harus grogi. Ya grogi, harus dipaksa, kalau enggak ya kalau enggak takut. Kenapa? Dulu ya takut kayak salah ngomong apa enggak kayak sama teman-teman, ya salah informasi apa enggak, takut diketawain. Kan kadang pas presentasi itu kayak ada yang kayak kalau ada yang kayak kita tuh kayak rasanya tuh itu apa ngetawain aku ya, apa aku salah ya, kayak gitu kan. Nah terus tadi kamu pengen nggak, kamu pengen biar kamu tuh kalau di depan umum, kalau presentasi itu biasa aja, pengen nggak? pengen banget kayak gitu, kayak teman-teman yang kayak kalau presentasi itu host gitu, kayak lancar banget gitu. Gimana sih caranya gitu, tanya tapi ya malu takut diketawain, kan kayak bilang loh ini masa kok tapi kamu pernah nyoba nggak? Bisa kayak pernah nyoba? Aku tak pede ah. Pernah nyoba sih. Pernah terus? Pernah nyoba Tapi di depan sama aja grogi. sama aja. Tapi kamu pas grogi tuh gara-gara pikirannya takut apa gimana? Ya pikirannya kayak udah kemana-mana, nggak tahu udah kayak ya Misal coba kita ngomong gini berdua, kamu takut nggak? Enggak. Grogi nggak? Enggak. Kalau berdua atau kayak gini ya enggak. Biasa aja kayak berdua. Itu yang di depan orang banyak berarti. Ya kayak gimana ya, kayak
sebelum kamu maju tuh pikirannya udah mereka masih pasti kayak nilai aku, kayak ngeliatin aku gitu ya. Iya, Iya. tiap maju kayak gitu. Iya, kayak malu kalau disuruh maju. Tapi kamu mau kan kalau mau berubah biar maksudnya biar pede lah mau ngapain mau maju ya udah tinggal maju aja gitu. Iya. Mau nggak? Mau sih. Tapi pernah coba juga ya. Tapi tetap sama. Iya, sebenarnya sama aja. Pas maju ya tetap aja gak pede. Coba itu deh. Kalau apa ya? Kalau maju tuh sebenarnya aku tuh juga sama. Maksud tuh kalau ngajar tuh mereka dilihatin kan biasa aja kan. Ya nggak usah Kak, ngomong di depan tuh biasa aja. Kok bisa ngomong gitu kan? Padahal sebenarnya tuh yang tak rasain ya. Sebelum itu misal tadi aja kan penilaian. Nah penilaian kan kemarin tetap persiapan kan. Semalam sampai tadi pagi itu kepikiran maksudnya besok tuh gimana kan dinilai dilihatin orang maksudnya tuh perasaannya tuh udah nggak karuan terus apa gubruk, tahu nggak gubruk, tergesa-gesa gitu loh, kayak pikirannya nggak tenang terus kok malu gitu. Nah terus itu kan sampai tadi. Nah itu kayak dari aku itu kayak pokoknya harus bisa gitu loh. Pokoknya meskipun aku gugup nggak boleh kelihatan sama orang. Ya sih, biasanya pas Nabila sama Luciana Terima. iya, masuk ke kelas itu tuh kayak wah ini percaya diri banget. Ya kan kamu sebagai yang ngeliatin ya, masa biasa aja kan. Padahal tuh kadang biasa aja, tapi kadang tuh ya tetap grogi. Takutnya tuh yang tak sampein tuh salah. Takutnya. Tapi tuh sebenarnya kalau kita udah grogi gitu, itu tuh yang bisa batasin kita sendiri. Kayak misal kamu grogi nih, takut nanti kalau temanku pada ngetawain, mesti pada ngeliatin terus ngomong di belakang gitu. Misalnya gitu kan? Itu yang sebenarnya yang itu kamu tinggal udahlah gitu. Pokoknya aku grogi ya tadi. Sekarang aku praktek ya tinggal praktek. Tinggal ngomong nggak usah mikirin orang lain. Mau kadang kalau misal teman kamu maju, kamu merhatiin semuanya nggak? Ya, apa kadang ada yang diselingin HP, diselingin ngelamun. Ya kadang ya punya kayak tiba-tiba nih kayak pikirannya kosong gitu. Jadi kan, maksudnya tuh kamu ngelihat ya udah cuma ngelihat doang. Masa enggak nilai ini kok gini kan enggak. Cuma pikirannya kita doang kan kayak gitu. Tapi kamu mau nyoba gitu enggak? Kalau bayangannya kamu gimana? Bisa biar kita kan ngobrol, itu kan saling cerita juga kan. Itu tuh biar nggak sekedar cerita hari ini doang, tapi itu besok buat kamu SMA, buat kamu kuliah, buat kamu kerja. Sih takut nggak di depan? Yang bisa tuh diri sendiri beneran. Aku tuh dulu sebenarnya pas SD kan sampai maksud tuh kayak udah diam gitu loh, kayak ngikut alur. Dan nggak, kalau sekolah ya udah sekolah, kalau maju ya kadang grogi dulu, tapi kan mau nggak mau tetap maju kan, nilainya dari situ ya kan. Nah terus tapi tuh kayak sampai SMA kuliah kan kayak dipaksa. Maksudnya tuh keadaan sekarang tuh maksudnya yang lain tuh udah pada ekstrovert, udah apa-apa mesti biasa aja maju tanya apa gitu. Tapi kan kayak aku kadang tertekan kan kalau ngeliatin temen-temen udah tanya, aku ada pertanyaan, aku enggak. Terus kan
iya kan? Iya, kayak kalau nanya tak dikira aku nggak pintar. Sama dulu mikirnya kayak gitu. Jadi tuh kayak mending aku nggak usah tanya gitu loh, mikirnya daripada nanti aku ditanyain caper lah apa mesti kayak gitu ya kok nggak mudeng, takutnya kan gitu kan. Kayak gitu aja kok nggak tahu makanya diperhatiin. Iya. Terus kayak terus ya kayak gimana ya, tapi berarti juga ya kalau mau tanya ya grogi saja. Sebenarnya pasti grogi kalau tanyanya dari jauh. iya takut masa mending kalau deketan nggak apa-apa loh. Iya. Aku dulu ya modelnya gitu, kalau misalnya satu kelas terus kuliah tuh ada yang ditanyain enggak, misalnya temennya ada gitu, terus aku tuh kadang mikirnya gini, kok mereka kok bisa buat pertanyaan gitu loh, sedangkan aku tuh nggak tahu yang mau ditanyain apa. Ya kan? Terus kalau ngomongnya di depan orang banyak terus jauh tuh nggak mau ngomongnya tuh keras-keras. Iya kan, sih kamu rasanya gitu nggak? Sama. Tapi tuh habis itu kayak udah sadar gitu loh, kayak wah maksudnya apa gitu, terus ya nggak bisa ya udah kayak gitu. Yang lain extrovert, masuk sini introvert. Kalau di kelas ngaruh nggak? Misalkan kamu duduk kan bisa sama nopal itu loh. Ya tapi jarang Ngobrol. lah, dia aja kayak terus kayak gimana lah, kayak pokoknya kayak Nopalan. tapi nek sama pacarnya tuh kayak Beda. banget. Terus ya pokoknya tuh kalau sama pacarnya itu tuh wah kayak gimana ya, kayak manis. banget. Tapi kalau sama yang lain tuh kayak apa sih? Oh. Ya aku ya juga gak suka sih main soal dia malas, jadi kayak malas. Terus ya gimana ya, dia kadang kalau disuruh nyanyiin malah main HP kayak gitu. Terus kalau biasanya dia nyontek temen. Ya pokoknya enak. Tapi kamu kalau di kelas biasanya ngobrol sama siapa? Masa curhat gitu pernah nggak? Sama satu kelas jarang? Kalau sama yang lain? Sama yang lain ya jarang sih. Masa kak beda kelas apa dulu kamu pernah dekat sama siapa? Ya waktu itu sih pernah sama kelas F. Kelas F? Pernah sama kelas 9F, Adinda, Daninda, Nurul, Kaira, Pinsya, Agita. Terus? Itu ya Beda kelas? beda kelas. Waktu itu pernah ngajak jajan, terus ngajak kampus, cerita bareng gitu. Terus? Terus ya aku ya kayak nyaman aja gitu sama mereka. Terus besok harinya aku kayak malas ketemu. Itu kenapa kok bisa malas? Ya karena gak diajak. Oh. Gak diajak ketemu ya malas. Terus? Ya kan cuma sekali ketemu. Waktu itu kan punya pengen jajan, terus ketemu mereka kayak yuk sekali jajan. Diajak. Ya. Terus? Terus habis jajan itu ke kampus, ngajak ke kampus kayak Ngobrol. ya ngobrolin tentang prak. Terus? Terus Hari besoknya malah enggak? kayak jadi tuh nek habis prak langsung hilang. Oh malah. Kayak lebih nyamannya tuh mending langsung pulang gitu habis prak. Lebih nyaman sendiri juga. Iya. Tadi kamu sering cerita sama temen nggak? Maksudnya, jangan aku malas ada masalah ini. Pernah nggak? Kayak ngeluh gitu loh. Iya. Kayak kalau curhat sama teman sih ya jarang. Sebenarnya tuh kayak kalau ada masalah ya
berat nggak sebenarnya mendem sendiri? berat sih. Berat. Ya kayak nyantol terus. Nah ya makanya itu, maksudnya kayak unek-unek kamu kalau yang tadi itu kan kayak grogi di depan ya kan. Iya. Itu kan kamu udah mau sebenarnya udah pengen nyoba biar enggak. Terus tuh kayak sebenarnya kalau grogi itu kayak pikirannya kita sendiri. Kayak kita mikirnya tuh orang lain tuh mesti nilai kita, orang lain mesti kayak jelek-jelekin kita, ya kan, mesti ngomenin kita. Padahal sebenarnya yang kita pikirkan kan nggak tentu kayak gitu. Iya sih. Cuma kita takut sama pikirannya sendiri kan. Iya. Nah berarti kuncinya itu kalau ngasih saran ya, kalau mau ngasih saran tuh izin ngasih saran juga. Itu tuh kamu kayak ditahan aja. Enggak semua yang di pikiran kamu itu mesti kayak gitu. Misal kamu kalau mau maju, terus pikirannya mesti nanti diliatin gitu. Tapi kadang ya kalau pikiran itu muncul, nanti kamu mikir lagi, alah mereka main game kok. Gitu loh. Jadi tuh enggak, daripada nanti kamu takut, terus kamu kayak misal kalau suara lantang gitu ya, misal kalau mau ngomong lantang gitu, takutnya nanti mesti kalau ada yang salah dikomenin, mesti diketawain, ada kan gitu toh. Iya, tapi nih pas aku maju biasanya suaranya kadang dibilang kurang keras. Nah berarti kamu kurang keras. Ya kadang kurang keras, kadang ya kayak grogi gitu. Padahal kadang ya udah keras dibilangnya kurang keras gitu. Ini aku mikirnya ini aku yang bermasalah apa? Telinganya yang bermasalah mereka. Tapi nggak tahu gini. Coba deh kamu pakai strategi nih, enggak tuh. Misal aku udah selesai ya uratnya ya. Iya, udah. Tinggal kuliah hari ini doang kan? Minggu ini doang kan? Iya sih. Sama minggu depan aja, cuma paling hari Selasa sampai Jumat dok. Iya. Tapi itu belum kepotong kalau ada lalu biaran. Iya. Ya kan? Iya. Nah situ belum kepotong juga. Besok kalau misal Jumat ada perpisahan, kan yang bulan udah selesai. Iya. Kan hari Jumat udah selesai kan. Nah terus kalau pas pelajaran misalnya, misal kamu mau tanya tapi tuh kamu kan sih takut, ya kan? Jadi nggak usah tanya lah gitu. Coba kamu tanya satu kali doang, kamu tuh tanya, terus kamu pakai suara lantang gitu. Mesti responnya mereka tuh loh, Kansa kok ini, Kansa kok suaranya lantang, kok berani tanya gitu. Kalau kamu jarang tanya kan, tadi kamu bodo amat aja sama mereka, bodo amat gitu loh. Mesti kan mereka mikirnya loh Kansa kok gini, meskipun awal-awal ya, mesti kalau awal-awal tuh kayak apa sih ngono, mesti tuh ada pikiran kayak gitu ya kan. Kamu takutnya kayak gitu digituin. Udah bodo amat aja. Mungkin mereka aja nggak mikirin kita, kok kita mikirin mereka. Iya kan? Iya. Maksud kamu mau tanya, mereka ini biasa aja. Kalau gimana ya maksudnya ya? Kayak kita tuh terlalu mikirin omongannya mereka, sedangkan mereka nggak mikirin kita. Iya. Tapi mikirin circle mereka. Jadi ya udah gitu loh, kayak udah kamu ngomong aja di depan, kayak bayangin tuh kayak mereka tuh nggak ngeliatin kamu. Jadi ya kamu tinggal pede aja ngomong gitu. Terus kamu ada apa itu enggak? Coba ya besok ya. Masa kan kita kelas 9 udah selesai kan? Mau selesai untuk kelas 9. Iya. Paling enggak tuh SMA. Kamu SMA? Atau SMK? SMA. Oh iya SMA 15 toh? Iya, rencananya 15. Kalau enggak tuh pengennya sih ya SMA 2. SMA 2 mana tuh? Kamu kena zonasi nggak? Nggak tahu, kayaknya Kena zonasi? ya. Oh iya sih, daerah sini ya. Kalau kena kan paling kamu di SMA sini. Nah terus SMA tuh kayak nyoba dari awal. Biasanya kan kayak kita nilai
senyum enggak. Coba pas awal itu kamu tuh biasa aja gitu loh, kayak ya udah nyapa ya nyapa, kalau mau tanya ya tinggal tanya, gak usah mikirin orang lain. Iya. Coba kan kadang kayak malu sih kalau ada temennya yang lain, apalagi ada temennya banyak makanya kayak gimana gitu, kayak grogi banget. Dikurangin, kayak dikurangin. Malu kan buat kita, malah yang merugikan kita sendiri banget. Pas sebenarnya aku kalau tanya bisa tahu ini, tapi sekarang malah nggak bisa, masih kan gitu toh. Kayak gitu, biar kamu lega, biar ke depan ya biasa aja gitu kalau ngomong di depan. Mas ada lagi nggak yang kamu pendem, mumpung kita masih ketemu? Jam berapa kan? Sekarang jam 15 lebih 9 menit. Oh, jam 3 lebih 9 menit. Jam 3:09. Iya. Oh, kan masih bentar toh, ya kan? Iya, berarti masih 31 menit. Dan itu ada lagi nggak? Daripada nih ya, daripada masa kamu cerita ya, masa aku nggak cerita sama siapa kan? Kamu yang kamu pendam, kamu unek-unek kamu, daripada kamu kok merasa beban sendiri. Mau diceritain nggak? Ini apa namanya? Ada ya namanya. Kan kadang ada kayak rasa malas sampai ngerjain tugas itu kayak tahu cara ngilanginnya tuh gimana gitu. Tugasnya gini gitu. Tugasnya kayak bikin video gitu. Itu udah buat belum kamu? Udah tiba tapi belum selesai. Oh, itu berarti kayak ada tugas tapi males gitu. Kan kayak Biar nggak males tuh gimana? iya Gitu kayak ya. bisa lanjutin nggak pakai mouse gitu loh. Biasanya kamu ngapain? Coba biasanya kamu kalau males, mesti kan kamu 3 tahun kan SMP. Mesti kan pernah males juga. Dia kan nggak mungkin tinggal 9 doang. Iya sih. Biasanya kamu ngapain? Refreshing dulu, apa kamu tidur dulu, scroll TikTok dulu, apa tugasnya dibiarin dulu? Biasanya sekali iya kayak Ditinggal gitu. ya kadang tinggal sendiri kayak oh ini Belum selesai. Nah, kalau males ya, kalau males tuh sama, aku juga gitu. Kalau kadang tuh ada males, terus malesnya tuh males banget gitu loh, nggak cuma males dikit tuh enggak, tapi banyak kan. Kalau males tuh kamu refreshing aja, kamu udah tugasnya tinggal dulu, kamu mau nonton TikTok, apa kamu mau baca novel, apa kamu suka gambar gak? Nah, misalnya kamu suka mau gambar dulu lah biar refreshing gitu, terus nanti tuh kan udah lega, udah enak, udah jernih, nggak ruwet kayak tadi kan, itu baru ngerjain lagi. Daripada nanti kok daripada males terus dipaksa terus, itu kan masih kasihan kan tubuhnya. Tambah tuh biasanya tuh gini, kalau ada PR nih, PR terus kita tuh males tapi dipaksa ngerjain terus, mesti ada yang salah. Kalau nggak tulisannya tipu, biasanya jawabannya agak kurang. Gitu nggak kamu? Biasanya gitu sih PPKN bilangnya. Kayak jawabannya harus panjang. Dan kan mesti kalau kamu nulis terus panjang kamu capek kan? Ya capek tangannya. Iya, mending kamu refreshing dulu, kalau capek nanti lanjut lagi. Nah enggak tuh kayak belajarnya tuh jangan diforsir. Enggak kayak misal sehari tuh kamu bener-bener aku mau belajar lah, misal ya besok kamu belajar lah gitu, terus kamu bener-bener belajar terus. Nah tapi tuh kayak itu baik, tapi itu lebih baiknya tuh kalau misal kamu belajarnya 40 menit ya, misal belajar nanti 10 menit kamu istirahat dulu otaknya, kamu refreshing nonton TV apa nonton HP, terus baru lanjut lagi. Terus ada lagi nggak? Misalnya masalah yang benar-benar kamu pendam, biasanya kamu pendam.
bertahan sendiri apa kadang kan ngerasa gini juga ya masih kayak ngerasa apa namanya kenapa toh kok aku lahir dari orang tua gini pernah nggak pernah mikir aku pernah gitu pernah mikir kalau kayak kok gini kayak enggak kaya enggak miskin enggak tapi kalau dibilang kaya uangnya kok kadang nggak cukup buat seminggu kalau miskin oh ya uangnya masih ada masih ada terus terus aku mikir kayak ini ya kayak keluarga aku ini apa gitu aku sempat mikir kayak ini kalau aku punya adik tuh kayak gimana gitu kan takutnya kalau ngeluarin biaya tambah banyak atau kayak misalnya beradik gitu tapi kadang kalau harus ini nggak apa sih pegangin dulu mau capek terus tapi kalau biasanya ya tapi kalau jadi anak tunggal gitu itu kadang kayak kesepian tapi ya biasanya ya tidak kesepian lagi sih karena ya ibu yang biasanya sangat cerita gitu. tapi pernah mikir dulu juga Ya pernah mikir gini kenapa dulu aku nggak dikasih adik gitu dan dulu tuh iri banget ya lihat teman teman Emi yang punya adik gitu kayak kayaknya pengen banget punya adik kapan ya aku dikasih adik gitu terus nah ini kayak oh baru tahu kenapa aku nggak dikasih adik ternyata gini biasanya kamu kayak gitu kamu gimana nangis apa kalau sendiri dulu kalau pas sendiri kadang bukan nangis kayak kenapa aku nggak dikasih adik terus tapi sekarang kalau misalnya kayak dikasih tahu kayak misalnya kayak tentang adik itu kayak akunya nangis kayak ya Allah jangan sampai dikasih adik kenapa aja nangis enggak enggak nangis nggak apa-apa kalau itu bikin kamu lega karena cewek kan gitu ya sih terus sih kayak masalah apapun tuh penting kulitnya tuh nangis dulu itu ya kayak ya sekarang aku mikirnya tuh kayak ngerasain sendiri misalnya aku tuh sepupuku itu kan sering banget ke rumahku kayak adik sendiri gitu kayak ya Allah kok stres gini ternyata kalau punya adik gitu terminal kalau aku punya adik ternyata ya gak cuma karena ekonominya yang udah kurang ya tapi ya akunya nih yang kayak udah siap belum punya adik nggak adik nakal nanti oh iya kalau misalnya adiknya nakal tuh kayak ya Allah kesel banget tapi kamu sering cerita sama ibu sama ibu sering cerita sering cerita sih itu ada masalah cerita nggak sama ibu enggak 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 kamu pendam sendiri ya contohnya contohnya kayak tentang temen suka Ah, aku kadang panggil nama bapak itu pendam sendiri kayak nggak mau orang tua aku marah terus marahin mereka gitu kayak kasihan gitu terus kamu ada kamu sendiri lah gitu tapi kamu pernah ngeluh nggak misal kamu nulis apa cerita buat story pernah nggak sering sih Mm-mm. sering buat story tanpa kayak karakterku sendiri karakter visi diriku sendiri sih itu juga terinspirasi dari kartun-kartun gitu nggak salah ngeluapin marahnya kamu ya kan jadi daripada ngomel-ngomel gitu mending buat cerita gitu aja dah kayak kalau misalnya dilihat ini kok ceritanya gini itu terinspirasi dari kartun padahal itu cerita aslinya ya kan kayak kadang ada yang buat story tuh misal lagu galau nih ya itu kan kita
sebenarnya galau. Ya. Tapi kalau ditanyain kenapa kok galau gitu, ngomongnya lagunya bagus kok. Kayak gitu kan. Ya. Terus Tapi biasanya sih kalau bercerita tuh sama kayak gambar gitu lah, cerita gambar gitu. Jadi kayak lebih relax gitu kalau bikin cerita sama gambar gitu. habis itu kamu tenang, Tenang. biasa aja. Heeh. Kayak udah kayak itu kayak salah satu cara cerita sama orang lain gitu. Heeh. Iya. Iya, jadi kayak jika itu saya cerita sama orang lain tuh ya itu kayak bikin cerita sama gambar gitu, kayak seolah-olah tuh Dirinya kamu, aku cerita sama orang lain. eh, Tapi kamu lagi senang ngobrol gini apa kamu cerita lewat gambar, apa kamu buat story? ya biasanya ya gini, kadang gini, kadang bikin cerita gambar. Tapi lebih plong mana? Kayak masih lebih lega ngobrol gini apa lebih ngobrol? Kok nggak ngobrol sih karena buat story? Misal aku marah nih, cengkel ya misalnya, terus aku nggak story, tak kirim, udah apa kamu lebih enak ngobrol gini? Maksudnya kamu mau, aku tuh males kok sekolah gini, temennya gini, lebih enakan mana kamu? Lebih enakan ngobrol sama yang dekat gitu. Saya kayak lebih lega gitu kan, Ya, kayak udah diungkapin, udah diluapin, ya, ya kan? ya, Tapi kalau sama ibu enggak? Paling cerita seneng. ya, lebih cerita yang seneng-seneng aja gitu. Oh, nggak tahu. Kamu kemarin bilang sama ibu gimana? Nah, sekarang pulang sore. Bilangnya bilang apa sih, apa namanya, Bu tadi apa namanya, ada cerita tentang pelajaran ini gitu. Tapi kemarin kamu izinnya gimana? Gini, Bu besok aku ikut konseling individu boleh ya? Terus dia Ceritain. ya boleh tuh, apalagi kalau ada hadiah. Ya, gue bilang gitu. Terus? Bukan sih, Kamu? terus ini misalnya nggak dikasih hadiah gimana? terus ya ada apa-apa, tapi kalau Kalau hadiah ada lebih senang. bisa Tapi dibolehin sama ibu. bolehin. Maksudnya, ibu tanya enggak? Saya konseling individu itu apa? Ya kalau apa sih bilang ke ibu gini, konseling individu tuh kayak cuma ngomong berdua terus di video. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau konseling individu tuh ya enggak semuanya di video. Tapi tuh ngobrol. Ini kan di video gara-gara emang tugas. Oh, Nah, kayak bukti tugasnya itu ada videonya gitu loh. Nah, kalau sebenarnya konseling individu tuh enggak, kayak ngobrol aja. Misal kamu ke ruang BK, misal kamu pengen cerita, kamu tuh ada, kamu bingung mau SMA atau SMK, terus kamu nemuin Bu Yuga misalnya, Bu, Bu Yuga ada waktu kapan gitu, saya mau cerita ini gitu. Misal ada waktu nih Bu Yuga, nah terus kan kalian ngobrol berdua, kamu sama Bu Yuga. Kalau konseling individu tuh yang kamu jadi konseli, perannya tuh kamu konseli, terus ibu tuh jadi konselor. Itu namanya konselor sama konseli. Nah, terus nanti kamu cerita sama Bu Yoga, terus Bu Yoga ngasih saran, terus kalau kamu pengennya gimana, mesti tanya-tanya gitu kan, ngobrol. Nah itu konseling individu gitu Mbak. Kamu punya masalah ya kamu bilang aja ke Bu Yoga. Kalau kamu misal kok di Bu Yoga kok ada yang kurang dekat gitu ya, kayak kurang, kayak sebenarnya percaya tapi kayak kurang gitu loh, kayak kurang rasa deket, takut kalau diceritain kemana-mana. Jadi kamu bisa cerita sama orang lain, misal sama konselor lain, apa nanti kalau misalnya besok aku udah selesai kalau aku, misal kamu chat cerita aja nggak apa-apa gitu loh. Aku ada masalah bingung mau sekolah ini apa ini gitu, terus mending gimana ya gitu. Itu konseling individu, tapi biasanya tuh nggak di video. Itu itu karena nggak buat praktek, jadi di video. ya Allah. Terus tanyain ibu juga ya, ibu mau jam berapa? Nggak tahu sih Ini kapan aja bisa. Ini jam berapa? Sekarang jam 3 lebih
berapa menit tuh? Udah berapa menit? 45 menit. Udah 45? Iya. Ya Allah. Ini udah lama kan berarti kan ngobrolnya kita. Iya. Terus sebelum diakhiri kamu besok berarti udah pengen nyoba gitu ya, biar pede gitu kan. Iya. Bisa kayak udahlah omongan orang lain tuh biarin Iya. gitu. Terus kamu udah nyoba gitu, mau nyoba terus ada lagi nggak, apa udah cukup? Kayaknya sih udah kita. Udah, jadi besok lagi kalau ada apa-apa tinggal bilang aja, nek nggak bilang langsung ya lewat chat apa. Aku ada waktu luang nggak? Misalnya aku pengen ngobrol, pengen cerita apa gitu. Iya. Udah. Iya. Terus nih perasaannya kamu, masih kamu pernah konseling individu nggak? Apa ini pertama? Ini pertama kali. Kesannya kamu pertama konseling individu itu gimana? Awalnya kayak Bingung. mau cerita gimana gitu, terus kemarin sama unek-unek kayak wah lebih lega gitu. Berarti ini juga pertama juga kan? Iya. Tapi kalau ke depan biasanya tuh gini, kalau masalah individu tuh kayak orang tuh anggapnya tuh aku punya masalah, aku bermasalah gitu loh. Ya kan kalau teman-teman lain kan temen ibu kaca diapain tuh kok pulangnya sore, kan gitu kan? Iya. Ya udah, mau kita cerita, mau kita tukar pikiran, kita saling cerita juga kan. Orang lain kan tanya kayak gitu kan karena mereka belum tahu, mereka belum pernah, makanya tanya. Sedangkan kamu kan udah pernah sendiri, Iya. ya kan? Iya. Udah itu kayak masih kesan-kesannya kamu counseling. Udah. Nah, saya terima kasih ya, kamu udah ngulangin waktunya juga pulang sekolah. Nanti bisa disebut ibu kan? Bisa. Ya udah, terima kasih, kamu udah ngulangin waktunya juga. Kalau ada apa besok dihubungin aja langsung. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dah.